Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi bi'aunillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Allahumma nawwir bil ilmi qalbi wasta'mil bi ta'atika badani wa khalis min al-fitani sirri washghal bil i'tibari fikri wa qini syarra wa syawisi syaitan wa ajirni min rahman hatta la ilaha sultanan Allah. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan jamaah salat subuh rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat berkah inayah Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat alhamdulillah, pada hari Ahad ketiga di bulan Rajab terakhir ini kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mudah-mudahan amalan-amalan ibadah yang sedang akan kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan ibadah yang Allah ridai, yang akan menolong kita, hujah kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas pemimpin alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hatta yaumil kiamat, sampai hari kiamat nanti, termasuk kita semua. Yang kita berharap-harap mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang meraih syafaatul ummah, syafaah pertolongan al-uzma yang sangat agung. Ada syafaatul uzma, ada syafaatul yang namanya syafaat yang sangat agung, ada syafaat yang biasa. Nah, Rasulullah ini mempunyai syafaatul uzma yang tidak dimiliki oleh selain beliau. Bahkan para malaikat pun tidak memiliki syafaatul uzma. Tetapi syafaatul umma ini hanya dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diakui sebagai umatnya pertama, yang kedua mendapatkan syafaatul uzma, syafaah yang sangat agung, sangat mulia dari Rasulullah SAW di yaumul kiamah nanti, di hari huru hara yang kita bagaimana keadaannya kita nggak paham. Yang mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera, maslahat kita, keluarga kita, saudara-saudara kita seiman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita baca istighfar. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Insyaallah 1 bulan lagi kita akan jumpa dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beserta Allah kasih kecukupan dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Kita istighfar, kita mohon ampunan, mudah-mudahan Allah ampuni kita, dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, guru-guru kita, para pewakif dari Masjid Al-Hidayah dan musala-musala sekitar, para sepuh bini sepuh minal muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat, baik yang telah tiada yang maupun masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azimin wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم برضاه وإلهك وإلهك ومغفرتك وإلى درجة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآله وذريته وأهل بيته وإلى درجة وصلي بعد الكتاب وإلى درجة وبأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته وينفعنا وصلى الله وبرحمه في الدين والدنيا والآخرة شهد لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع من تذاكر جيران بذي سلامي أززت دمعا جرى من مقبلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak sekalian, jamaah salat subuh rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur nikmat alhamdulillah. Sekarang kita berada pada tanggal 20 berapa Rajabnya? 28 Rajab. Yang kemarin tanggal 27 Rajab terjadi suatu peristiwa yang sangat fenomenal sekali, yang sangat luar biasa sekali dalam sejarah kehidupan makhluk, bukan hanya manusia, tapi dalam sejarah kehidupan makhluk hidup. Itu bukan hanya dalam sejarah kehidupan malaikat, bukan hanya dalam sejarah kehidupan bangsa jin, bukan hanya dalam sejarah kehidupan manusia, tetapi dalam sejarah kehidupan seluruh makhluk. Apa sejarah tersebut? Apa peristiwa tersebut? Yakni Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nah itu. Jadi peristiwa ini
peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi ini merupakan mukjizat terbesar setelah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Jadi para nabi itu kan diberikan mukjizat kan? Iya. Para nabi kan diberikan mukjizat. A'jaza yu'jizu i'jazan. Mu'jizatun. Artinya sesuatu yang melemahkan lawannya. Nah, gitu, yang melemahkan lawannya. Jadi kalau orang sesakti apapun, sekuat apapun, seluar biasa apapun, setirakatnya lama apapun, kalau melawan mukjizat Nabi pasti kalah. Kan gitu. Itu begitu. Itu. Jadi kalau dulu kalau kita cerita-cerita Wali Songo ada Sunan Muria gitu ya. Ada Sunan Muria. Sunan Muria itu salah satu putra dari Sunan Kalijogo. Wah, gitu ya. Sunan Kalijaga. Sunan Muria itu punya keistimewaan Allah kasih. Siapapun yang beliau lawan pasti kalah. Orang sakti apapun kalau melawan Sunan Muria itu pasti kalah. Kenapa? Karena beliau diberikan keistimewaan. Orang sesakti apapun kalau melawan Sunan Muria layaknya melawan gurunya sendiri. Balik gitu. Nah, ini yang punya siapa di sini? Pak Sukma. Namanya syukur gitu ya. Jadi Sunan Muria itu begitu. Nah, mukjizat itu begitu. Jadi dari mukjizat Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ishak, Nabi dan para nabi yang lainnya, termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan mukjizat terbesar setelah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Gitu, setelah Al-Qur'anul Karim. Paham ya kira-kira ini? Kira itu kita. Nah, saya akan bacakan. Nah, ini bagaimana tentang riwayatnya? Diriwayatkan dari Thabit Al-Bunani, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq. Suatu saat aku didatangkan buraq oleh malaikat Jibril gitu. Jadi didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Wa huwa dabatun abyadu tawilun. Apa sih itu buraq? Kan banyak ya orang itu menyerupakan A B C D kan gitu kan ya. Banyak hal. Karena kendaraan buraq ini bukan hanya Rasulullah SAW saja yang memang telah menaiki, tetapi Nabi Allah Ibrahim pun telah pernah menaiki buraq. Makhluk gitu. Wa huwa dabatun abyad. Hewan putih tawidun yang tinggi. Hewan yang putih yang tinggi gitu ya. Gitu. Fauqal himari gitu, lebih tinggi dari keledai. Wadunal baghli, dan lebih pendek dari bagol. Kalau kita bagol di sini apa istilahnya? Kalau ente bagol ya gitu ya. Ada orang kan manggilnya begitu ya. Pak. Kalau kata orang Depok, bagol tuh pala gede. Palanya gede gitu. Nah, kalau bagol di sini gitu ya, yang dimaksud ya itu keturunan silang antara kuda betina dan keledai jantan gitu. Antara kuda betina dan keledai itu gitu ya. Yada' muhafirahu 'inda muntaha tarfihi gitu. Yada' yang dapat meletakkan kakinya melangkah sejauh pandangan. Jadi buraq tuh kalau sekali melangkah satu langkah seret gitu, itu langsung hilang. Itu begitu. Saking cepatnya.
Qala kemudian beliau bersabda, faraqibtuhu hatta ataitu baital muqaddasi atau maqdisi. Maka aku menaikinya Muqurrah hingga sampailah aku dari Baitul Maqdis. Qala farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya. Nah, beliau bersabda, setelah aku sampai di Baitul Maqdis, lalu aku farabattuhu, aku mengikatnya dengan tali yang biasa dipakai oleh para nabi. Jadi di Baitul Maqdis itu ada tempat parkiran hewan, parkiran binatang. Nah, jadi gitu, karena merupakan tempat-tempat parkiran. Nah, ada parkiran para nabi khusus, gitu. Parkiran para nabi. Kita pun kalau datang kan ke tempat sana, tempat-tempat istimewa itu kan ada parkiran pejabat. Nggak boleh kita parkir di situ, boleh nggak? Nggak boleh, bisa digeret mobil, omelin. Lah iya, tanya sama Pak Sukma ahli, kan gitu ya. Parkiran itu masing-masing, perubahannya di sana juga sama. Itu gitu. Nah, qala thumma dakhaltul masjidah. Kemudian aku masuk ya ke dalam Masjid Al-Aqsa, fa shallaitu fihi raq'ataini. Gitu, dan aku salat 2 rakaat di sana. Thumma kharajtu. Kemudian aku keluar, faja'ani Jibril alaihi salam bi ina'in min khumrin wa ina'in mannin laban. Setelah aku sholat 2 rakaat di dalam apa? Di dalam Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa ke sana ya Pak ya. Masjidil Aqsa, karena harganya lumayan. Jadi kalau umroh plus kemana? Pas ke Aqsa itu saya hitung-hitung kemarin ada temen itu harganya tuh sekitar $3.000. Jadi hitungannya pakai dolar. Ada salah satu travel yang memang berangkat ke sana itu pakai $3.000. Kalau hitungannya kurs sekarang 15.000 kurang lebih kira-kira 45 juta. Berapa? Duitnya dari mana? Dari mana Ted? Ya nggak usah mikirin duitnya, yang penting sampainya kan gitu. Kalau mikirin duitnya kita tertekan duluan gitu. Bismillah. Nah, setelah Rasulullah SAW keluar dari Masjidil Aqsa, sholat 2 rakaat, keluar dari Masjidil Aqsa. Nah, gitu ya. Kemudian malaikat Jibril alaihi salam membawakan kepadaku ada 1 gelas khamar, gitu. Isinya khamar 1 gelas. 1 gelas lagi isinya susu. Jadi ini kejadian sebelum beliau Mi'raj, tapi setelah keluar dari Masjidil Aqsa. Rasulullah dibawakan oleh malaikat Jibril, "Hai Muhammad, ya Nabi Allah, ini ada 2 minuman. Yang satu isinya khamar, tahu khamar? Istilah kita yang memabukkan lah. Nah, gitu kan ya? Bir dan saudara-saudaranya." Gitu kan. Yang satu lagi isinya susu. Susunya beneran, bukan susu-susu yang sekarang kan aslilah full cream. Full cream itu kan bukan susu kan, full cream bahasa kan gitu ya. Gitu. Kemudian gitu. Fakhtartul laban. Setelah ditawari begitu, Rasulullah memilih laban. Apa laban? Susu. Susu laban itu susu kental. Gitu. Dipilih minum laban. Bismillah. Gitu. Kemudian faqala Jibril alaihi salam, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih laban, memilih apa? Susu. Gitu. Malaikat Jibril alaihi salam berkata, gitu, ikhtartal fitrata, gitu. Hai Muhammad, ya Nabi Allah, engkau telah memilih fitrah, kesucian. Artinya engkau telah memilih yang betul, yang benar. Yang benar. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillah sekarang fitrah mudah-mudahan. Dan gitu. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam milih khamr, kira-kira gimana? Yang mabuk siapa? Ya, kita semua mabuk.
Lawong nggak milih khomer aja sekarang kita bukan cuman mabuk karena disebabkan khomer, tetapi mabuk dunia. Ya Allah, seandainya. Oh, kan gitu kan? Pikiran udah ngayal. Nanti tahun 2024 seandainya saya terpilih. Gitu kan ya? Gitu. Saya sudah mengeluarkan begini-begini, titik-titik yang memang biasanya ini titik-titik basah di A, di B, di C, di E, F. Kan gitu kira-kira ini. Nanti saya bisa memperkirakan balik modal saya ini sekian lama. Nah, gitu. Nah, itu gitu ya Allah. Gitu kira-kira. Hati-hati Pak. Bismillah. Jamaah salat subuh rahimakumullah yang berkatan Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 27 Rajab itu adalah hari yang sangat penting dan bersejarah. Dijelaskan dalam Tabaqatul Kubra. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab 18 bulan sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. 18 bulan. Jadi kalau 18 bulan kira-kira berapa? 1 tahun setengah. Ini sejarah nih, anak-anak apa lagi nih? Nanti ditanya berapa gitu jaraknya kejadian Isra Mi'raj dan hijrahnya Nabi. Berapa lama? 1,5 1,5 tahun. 1,5 tahun. 18 bulan. Kemudian menukil pendapat Ibnu Dihyah dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi, ingat nih, bahwasanya Isra Mi'raj ini terjadi pada hari Senin. Kapan? Senin. Isra Mi'raj terjadi pada hari apa? Senin. Jadi Isra Mi'raj terjadi pada hari Senin. Kemudian gitu ya. Ini semakin menguatkan nilai sejarah hari Senin. Hari Senin itu pun merupakan hari kelahirannya ini. Jadi hari Senin itu terjadi Isra Mi'raj. Hari Senin hari kelahirannya Nabi. Hari Senin Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Hari Senin Rasulullah keluar hijrah ke Madinah. Gitu. Hari Senin pun keluar dari Mekah ke Madinah itu hari Senin. Kemudian kapan beliau sampai di Madinah? Di Madinah beliau sampai hari Senin juga. Gitu. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di hari Senin. Wafat di hari apa? Hari Senin. Banyak banget ini di hari Senin. Nah, Isra Mi'rajnya Nabi ini gitu ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saya pernah jelaskan. Bapak-bapak sekalian, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu kira-kira berapa jaraknya? Dari Mekah ke Palestina. Mekah, Masjidil Haram kan Mekah. Iya kan? Ke Masjidil Aqsa itu di Palestina. Kurang lebih kira-kira 1.200 km. Paham Jakarta Surabaya? Berapa jarak Jakarta Surabaya? 700 kurang, Mbak. Ya kan? 700 kurang lah tuh. Kan KM 700 ya. Kita boleh hitung Jakarta Surabaya itu 700 km. Nah, sedangkan jarak antara Mekah gitu ke Palestina itu 1.200 km. Menurut akal nggak mungkin, susah. Kalau orang dulu, kalau sekarang ada pesawat kan gitu kan ya. Itu perjalanan Isra-nya, perjalanan malamnya.
Belum lagi perjalanan Rasulullah Mi'rajnya dinaikin. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit sampai Sidratul Muntaha, tempat batasan makhluk tidak ada yang mengetahui, terus berjalan ke surga, ke neraka. Rasulullah diajak jalan-jalan. Makanya yang namanya jalan-jalan tuh perlu. Kan gitu. Itu terjadi kenapa Isra Mi'raj? Karena terjadinya sebelumnya ada Amul Hazn. Hari atau tahun, mohon maaf bukan hari, tahun kesedih. Karena 2 kali beliau berturut-turut ditinggal oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijatul Kubra. Lagi sedih langsung dihibur oleh Allah Subhanahu dengan jalan-jalan. Makanya kalau kita lagi sedih kira-kira jalan-jalan enggak? Jalan-jalan. Healing. Kalau healingnya Rasulullah itu Isra Mi'raj, dari alam fana ke alam baqo, dari dunia ke surga. Kalau healingnya kita kemana? Keliling tenlis. Itu jalan langsung. Menurut akal ghairu ma'qul. Bahkan Bapak sekalian, kita zaman sekarang zaman yang sangat sangat modern. Di antara kita masih ada yang memang tidak percaya perjalanan tersebut terjadi. Kalau dilihat jarak antara bumi dan matahari saja di sini, antara jarak bumi dan matahari itu jaraknya 149 juta kilometer. Berapa? 149 juta kilometer. Rasulullah melesatnya gimana? Dalam satu malam balik sebelum subuh. Oleh karena ini peristiwa yang sangat luar biasa, belum ditemuin. Nah, kemudian pendekatan apa yang wajib kita percayai dalam Isra Mi'raj ini? Kan gitu? Nggak mungkin. Padahal apabila dari kacamata akal, orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah nggak mungkin percaya. Jangankan hal itu, orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah, hidup yang kita zaman sekarang modern aja mana mungkin. Ngayal. Ada sebagian di antara kita begitu. Kemudian pendekatan apa yang harus kita lakukan? Pendekatan yang harus kita lakukan, kita napaktilas sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Apa pendekatannya? Pendekatan keimanan. Pokoknya apa saja yang dilakukan Rasulullah kita tahu benernya aja. Mohon maaf. Ilmu yang kita ketahui banyak apa sedikit? Saya akan tanya lagi. Ilmu agama yang kita ketahui banyak apa sedikit? Sedikitnya sedikit, paling sedikit nggak? Nah iya, sedikitnya itu sedikit 0,0000 kan begitu kan? Begitu kan? Ilmu agama kita nggak ada apa-apanya. Kita banyak orang awam yang belum tentu dosa udah tentu keterima, dicatat. Amal pahala belum tentu diterima. Kita kan nggak tahu. Kalau kita nggak ngikutin Rasulullah telak mutlak, siapa lagi yang mau kita ikutin? Siapa lagi yang mau kita ikutin? Pokoknya kita cinta mati aja. Walaupun kita belum pernah ketemu Rasul, walaupun kita belum pernah mimpi ketemu Rasul, walaupun baca Quran kita masih pelat kan gitu, belepetan. Walaupun sholat kita masih begitu, kita turutin aja Bismillah ya Allah, saya sebisanya. Nah gitu, sebisanya. Alhamdulillah. Nah ini pendekatannya adalah pendekatan modal kita ini, modal kita. Bapak sekalian, sebelum ditutup nih, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah bantu saya untuk bisa masuk surga. Siapa di antara kita yang mau masuk surga? Semua, termasuk saya. Mau masuk surga enggak? Mau. Kan gitu kan?
Ditanya, ya Rasulullah, nggak ada lagi jaminan kecuali engkau. Wasilahnya kan. Siapa yang masuk surga? Apa kata Rasulullah? Oke, bantu saya juga kata Rasulullah. Bantu saya juga supaya saya bisa hujah beralasan di hadapan Allah kalau ente itu pernah ibadah. Paham nggak? Jaga sholat ente, jaga puasa ente, jaga zakat ente, jaga amalan ibadah yang memang Allah perintahkan. Sehingga ketika saya menghadap Allah, ya Allah si fulan sholat, ya Allah si fulan pernah puasa, ya Allah si fulan pernah zakat, saya belain ente. Paham gak nih? Sholat kagak pernah, zakat juga diampuni, puasa diinjek-injek, ya kan? Maksud puasa diinjek-injek bagaimana? Bulan Ramadan makan semaunya. Itu maksudnya apa? Nginjek-nginjek bulan suci Ramadan. Kalau orang makan puasa, dia kagak puasa tapi dia ngumpet-ngumpet masih mendingan kali. Orang muslim dia makan di luar, kita lihat di nanti nih, seminggu masih kejaga. Setelah seminggu kita lihat, mohon maaf, agak tahu malu. Besok Rasulullah ngebelain orang kayak begitu gimana di hadapan Allah? Kalau kita mau dibelain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok di Yaumul Qiyamah di sidang, ini kan persidangan nih, perlihatkan akan amal ibadah kita sehingga Rasulullah punya hujah, punya kekuatan untuk membela untuk menjadi orang yang selamat. Nah, gitu. Istilah gitu. Mudah-mudahan amanah gitu ya. Amin ya rabbal. Kemudian itu pada pertanyaan, monggo silakan. Iya Pak Carya. Buruk itu manusia apa hewan? Buruk itu termasuk hewan. Jelas bukan manusia. Hanya saja sekarang ini karena kejadian buruk itu kan bukannya terjadi pada agama Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani pun mempercayai keyakinan adanya buruk. Diumpamakan sesuatu yang memang karena adalah makhluk surga. Makhluk surga. Jadi diumpamakan sesuatunya itu sesuatu yang memang cantik lah maupun yang lain, akhirnya membawa persepsi-persepsi yang kurang baik. Tetap ya. Gitu ya. Ada lagi? Cinta di luar konteks hati itu. Iya. Karena ini manusia ini ada di korinnya enggak? Iya. Iya. Bapak Sukma Wahyono bertanya, apakah di setiap diri manusia itu ada jin korin? Korin itu teman. Jawabannya, kalau menurut redaksi yang memang pernah saya baca, gitu ya. Setiap manusia itu diiringi dengan jin korin. Bahkan para nabi, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati nih. Hanya ada dua yang memang tidak diiringi oleh jin korin dalam sejarah manusia. Siapa manusia tersebut? Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Gitu. Kemudian bagaimana cara kita menyikapinya? Berusaha kita mengenal diri sendiri. Orang itu tidak sedikit sekarang yang ibadah berlandaskan mabuk, bukan berlandaskan kesadaran. Kalau orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari oleh kesadaran yang penuh yang dalam, insya Allah dia akan mengenal dirinya, dia akan bisa mengendalikan dirinya. Sesulit apapun. Itu merupakan salah satu cobaan. Gitu. Enggak juga menyalahkan dia, enggak bisa gitu juga gitu. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan. Berarti di balik itu semua ada hikmahnya, seperti layaknya syahwat. Seperti layaknya syahwat yang memang Allah masukkan ke dalam diri manusia. Nggak bisa menyalahkan syahwat. Pasti ada hikmahnya. Menjadi ujian bagi diri kita sendiri. Nah, bagaimana caranya? Sandarkan kepada Al-Quran wal Hadis dan turuti para alim ulama yang baik-baik.
Kira-kira gitu Mas. Iya. Nah, terima kasih. Ada pertanyaan sekarang lagi tren pasangan muda yang tidak mau punya anak. Istilah sekarang itu child free. Sekarang banyak istilah, Pak. Hati-hati nih. Zaman sekarang tidak sedikit di antara para perempuan yang memang mereka malu untuk menjadi ibu rumah tangga. Mendingan menjadi wanita-wanita yang karir dibandingkan mereka mengurus tanpa disadari kita sudah memasuki fase tersebut dihancurkannya peradaban manusia kita. Hati-hati nih. Ini penting, urgen. Jadi ada 3 hal, ada 3 perkara cara menghancurkan. Misalkan Tenri sudah bagus nih, kampung Tenri sudah bagus, peradabannya sudah bagus. Gampang aja, hancurin. Salah satunya itu, hancurin rumah tangga dari tiap-tiap keluarga. Cara menghancurkan tiap-tiap rumah tangga yaitu dengan menghancurkan persepsi daripada ibu rumah tangganya, seorang istri, dengan cara dia malu untuk berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Padahal itu hal yang mulia. Ini hati-hati. Ini kaitan dengan free child ini, child free ini bagaimana? Saya ingat hadis. Suatu saat sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Redaksi ininya Indonesia. Ya Rasulullah, saya minta pendapat kepada antum. Saya ingin menikahi, kan gitu. Ada wanita bangsawan, hartanya banyak, orangnya cantik, mohon maaf, tapi mandul. Tapi apa? Apa mandul? Nggak bisa punya, nggak bisa. Maaf ya. Ini saya ingat tadi sini. Ini pertanyaan ini tentang child free, fenomena sekarang. Ya Rasulullah, sekali lagi itu, saya ingin menikahi seorang wanita bangsawan yang kaya, yang cantik sekali, ayu banget, dan pinter. Kuliahnya di A, di B lah, bahasa kita kan gitu kan ya. Tapi malu. Bagaimana menurut antum ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Ini dikaitan dengan child free nih. Kejadian banyak orang yang menikah nggak mau punya anak. Apa kata Rasulullah? Ente jangan nikahi perempuan itu. Perempuan yang Habasyah, yang kulit hitam, yang beriman kulit hitam, dia nggak punya apa-apa, tapi dia bisa melahirkan nasl, punya anak lebih banyak, itu lebih baik ente nikahi daripada yang ente pilih. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya apa nggak? Itu menepis akan keadaan fenomena sekarang.
Kalau kita ngaku sebagai orang Islam, kalau kita ngaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khusus untuk para wanita nih, khusus untuk laki-laki, nggak boleh child free, itu nggak boleh. Kemuliaan seorang wanita yaitu diantaranya salah satunya kebanggaan, bahasa kita kebanggaannya. Kebanggaannya, kemuliaan seorang wanita yaitu ketika dia sebasa melahirkan, bisa mempunyai keturunan. Dan sebaik-baiknya umat, seorang istri adalah istri yang memang mempunyai anaknya banyak. Rasulullah senang itu senang begitu. Kenapa orang nggak punya anak? Keliru seperti itu. Karena keadaan zaman sekarang yang menuntut supaya apa? Nggak boleh capek. Ngapain punya anak kan capek. Memang betul capek, lelah, begadang, banyak hal kan gitu kan ya. Namun dalam satu sisi itu jihad, Pak. Jihad, Bu. Jihad, ibu-ibu sekalian. Ibu melahirkan ketika dia hamil 9 bulan 10 hari. Kemudian dia melahirkan. Dalam proses melahirkannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniadakannya, mencabut nyawanya, itu jihad itu. Jihad, bersih dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala kasih itu. Apalagi sampai dia ngurusin anaknya. Allah. Makanya orang-orang seperti itu kurang paham tentang agama. Kenapa kurang paham tentang agama? Karena mabuk dunia. Seakan-akan orangnya sadar, seakan-akan orangnya intelek, seakan-akan orangnya akademisi, bergelar A, B, C, D, S1, S2, S3, bahkan mungkin profesor, tetapi mabuk dunia. Ingat, orang yang cerdas versi Rasulullah adalah bukan diorientasikan amalnya tersebut hanya untuk dunia, tetapi amalnya tersebut diorientasikan untuk kehidupan setelah mati. Kapan itu? Itu umat Rasulullah yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Hal kedua, beredar video ritual berdoa di depan makam dengan mengucapkan zikir secara terbalik dari astagfirullahaladzim menjadi haladzim astagfirullah. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Nggak usah yang begini-begini. Mohon maaf, nggak usah yang seperti ini. Gitu ya. Sekarang dikit-dikit apa yang dilakukan memang menjadi viral. Kan gitu ya. Kita ziarah menjadi iktibar hikmah bagi kita bahwasanya besok kita bakal mati. Kita ziarah juga saling doa mendoakan, tapi dengan cara yang baik, yang sesuai diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah dibalik-balik. Repotnya tanpa kita sadari seakan-akan itu malaikat, tahu-tahu bangsa jin bungkelekan. Nggak sedikit di antara kita. Nggak sedikit di antara kita yang mendapatkan apa? Seakan-akan wangsit, berita khobar, bisikan dan yang lainnya, tahu-tahu bukan malaikat tapi bangsa jin kafir. Saya kan gitu. Itu seperti itu. Nah, hati-hati. 3, suami saya sering menyebut kekurangan fisik saya. Bagaimana saya harus bersikap? Ada lagi. Wa anshiruhunna bil ma'ruf. Laki nih bilangin nilai laki nih ente calon suami nih. Allah Subhanahu wa taala udah perintahin ke kita, perlakukanlah wanita-wanita kalian, maksudnya istri kalian itu bil ma'ruf, dengan baik, bukan ma'ruf ausan, bukan. Bil ma'ruf dengan kata-kata ma'ruf ini mengandung kata ada syuruh, ada musyawarah. Ada musyawarah di antaranya. Jadi antara suami dan istri itu begini. Berkata-kata juga yang baik. Jangan mencari kekurangan.
Itu seperti itu, saling menutupi. Hunnal libasul lakum wa antum libasul lahun. Sakit hati. Sekarang di dunia dipendem-pendem kan gitu kan? Ditahan-tahan karena nggak mau ribut. Besok di yaumul kiamah saling tuntut menuntut. Saya yakin, lihat aja. Karena kenapa? Besok di yaumul kiamah sekecil apapun orang nggak mau rugi amalnya. Karena kenapa? Pada pengen selamat. Orang kalau udah di ujung tanduk, bagikan telur di ujung tanduk, besok di yaumul kiamah orang pada gitu semua. Pasti nyari selamat. Yang dikatakan sekarang di sini kawan setia, kan gitu kan? SK apa? Setia kawan, apalagi istilahnya kan gitu ya. Kan gitu ya. Nonsen besok dia. Gitu. Bahkan seorang suami dan istri pun bisa saling tuntut menuntut. Bahkan seorang orang tua dan anak pun bisa saling tuntut. Sangat kemungkinan sekali. Ya Allah, saya nggak ridho orang tua saya masuk surga. Lawang saya sendiri aja nggak diajarin untuk sholat, nggak pernah diajak untuk sholat. Kalau emang dia nggak bisa, kenapa saya nggak dikirim kepada para ustadz, ustadzah, orang-orang majelis taklim? Dituntut besok yaumul kiamah. Jangan keliru. Kan gitu ya. Hati-hati. Jadi itu, lakukan wanita dengan baik. Karena kenapa? Sebaik-baiknya yang memperlakukan istri dengan baik adalah Rasulullah. Pernah. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana caranya menikahi orang-orang yang suka tanya kapan nikah? Aduh. Orang kadang kita nih di sosial, untuk sosial kita, orang bertanya kapan nikah itu kan biasa sebenarnya ya. Hanya saja bagi orang yang memang usianya jomblo, usianya sudah lanjut, itu menjadi sensitif. Sama seperti kapan punya anaknya ada berapa, kan gitu kan ya. Nah bagi kita juga yang memang melihat orang-orang seperti itu, minta kepada Allah supaya bahan-bahan tema yang kita bicarakan nggak menyinggung sama sekali. Satu. Kemudian bagaimana sikap kita bagi kita yang memang sebagai pelakunya, yang terkena objeknya seperti itu. Nah kita anggap orang tersebut tidak tahu, tidak paham, banyak mengerti, banyak memahami dan memaklumi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Istri sering minta duit, dikit-dikit duit. Loh. Kalau orang pada umumnya gitu ya, kalau sudah dikasih cukup, biasanya nggak banyak ngomong. Gitu kan ya? Nggak banyak apa? Nggak banyak ngomong. Begitu nggak Bu? Iya. Tapi kalau sudah dikasih cukup, kan gitu ya? Dikasih cukup. Tapi kalau memang belum cukup, itu tandanya belum cukup. Kan gitu. Dikasih cuman sekian. Dikit-dikit talak semua. Mau 2 kali tarik lah, 20.000. Apa? Berarti itu masih kurang pacarnya. Masih kurang. Seorang istri juga lihat bagaimana keadaan seorang suami. Saya yakin ibu-ibu yang di sini juga pada paham lah. Saya yakin seperti itu ya. Saya percaya ya. Nah minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan kasih rezeki, ya Allah rezeki yang luas, kira-kira begitu. Nah mudah-mudahan Allah, orang-orang yang memang suka ibadah, orang-orang yang tujuan takwa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal, yang berkah, yang luas, dan Allah kasih solusi-solusinya yang ringan dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa tukhirina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la matrudan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alna wa auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhairi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.